peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah manusia dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan. Ada satu peristiwa yang disebut mukalamah. Allah mengajak, menyapa kita semua. Ada peristiwa itu ya. Mari kita baca suratul Fatihah, semoga Allah membersihkan kolbu, menyiapkan hati, pikiran untuk menerima ilmu-ilmu darinya, warisan-warisan dari nabinya. Al-hadiniya wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. وبسندنا المتصل الإمام البيهقي قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران di kitab Syu'abul Iman beliau mengatakan guru kami Abul Husain bin Bushran menyampaikan dari gurunya Abu Ja'far Muhammad bin Amr Ar-Razzaz, dan Ar-Razzaz mengatakan haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Syakir. Ibn Syakir mengatakan haddatsana Abu Usama qala haddatsana Al-A'mash an Khaythama ibn Abdurrahman an Adi bin Hatim. Ini disebut dengan sanad ya. Jadi sanad itu salah satu pilar hadis. Jadi selevel Bukhari, Muslim tidak langsung dengar Nabi. Dia mendengar dari orang yang bersambung silsilahnya kepada Nabi. Maka orang yang mengatakan kita ikut Bukhari aja, itu belum ikut Nabi. Dia masih mengikuti jalur sanadnya Imam Bukhari. Sama, kita ikut Syekh Fulan atau manhaj Fulan, itu sama saja. Karena tidak ada cara untuk terhubung kepada Nabi hari ini kecuali melalui sanad. Ya, sama dengan orang ngaku nasab, tidak ada pembuktiannya kecuali datangkan nasab dia. Bin-binnya dari mana? Sebagaimana hadis dapat divalidasi, nasab juga bisa divalidasi, bisa didhaifkan, bisa ditolak, bisa diterima. Sanad ini berujung kepada sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hadisnya ini juga ada di beberapa riwayat selain Imam Al-Baihaqi. Apa kata beliau? Ma minkum min ahadin, tiadalah seorang kamu illa kecuali sayukallimuhu rabbuhu, sayukallimuhu akan berbicara kepadanya Tuhannya. Tuhan kita siapa? Allah ya. Laisa bainahu wa bainahu hijab. Tidak ada jarak antara dia dan Tuhannya, hijab wala terjemahan. Tidak juga penerjemah. Ini kalau ada syekh datang dari luar negeri, kita butuh penerjemah. Betul enggak? Jangankan itu, ada guru orangnya agak ilmiah dikit, kita agak berat menerima bahasa dia, kita butuh penerjemahan makna ini maksud dia apa. Apalagi beda ras suku. Sekarang yang ngajak bicara adalah Allah SWT. Ya. Jadi Allah ngajak bicara. Dan masa itu tidak ada jarak antara kita dan Allah SWT. Jarak itu penghalang tirai disebut hijab. Hijab antara kita dan Tuhan itu dua. Pertama hijab zulumat, hijab kegelapan. Yang kedua hijab nur. Kegelapan itu maksiat, kejahilan. Kalau nur itu ilmu, amal, taat. Ini hilang. Ya. Wala tarjuman, tidak ada penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu. Ya. Dia lihat ya, seseorang kita melihat kiri kanannya, dan dia tidak melihat kecuali apa yang akan dia persembahkan kepada Allah SWT. Lihat kiri sama juga ya. Wa yanzur amamahu, ke depan juga. Jadi lihat kiri kanan gak ada yang memberi syafaat. Lihat ke depan. Jadi ini adalah salah satu bentuk hisab. Jadi hisab itu ada dua Bapak Ibu. Ada hisab malaki, ada hisab rabbani. Hisab malaki yang menghisap malaikat. Hisab Rabbani yang menghisap Allah. Kalau Bapak Ibu ini disuruh milih
Diperiksa Allah atau diperiksa malaikat? Bener nih. Malaikat apa Allah? Serius? Tahu dari mana nih jawabannya nih? Jangan-jangan udah ngintip kajian kita sebelumnya nih. Kita dihisap Allah langsung atau dihisap malaikat? Pilih mana? Kenapa? Dispensasi. Wah, pantesan ibu-ibu dari dulu cari diskon. Udah nyampe di akhirat nyari diskon. Ya, betul. Malaikat itu SOP. Apa yang tertulis, begitu dihukum. Kalau Allah itu menilik seseorang, dilihat zahirnya, kok lain sama batinnya, Allah langsung melihat batinnya. Di situ fleksibelnya Allah. Kalau malaikat enggak. Malaikat itu tentara Allah. Tentara itu kalau yang jaga depan gerbang hitam putih enggak? Hitam putih dia. Ya. Mau kemana? Udah janji belum? Kalau kita enggak ada bilang enggak ada janji mau cari sang. Bisa tutup sudah. Ya. Zaman-zaman Orde Baru masih ingat enggak? Guru-guru saya hanya mengkritisi secara kinayah. Kinayah itu sindiran. Pemerintah saat itu langsung dijemput. Enggak bisa alasan ini itu, ya. Yang jemput kopral. Pas nyampe di markasnya, yang meriksa alhamdulillah sudah di atas dia. Sudah pakai kecerdasan intelektualnya, tidak lagi hanya hitam putih. Oh ya sudah. Berarti Tuan Syekh ini aman. Ngobrol lagi, ternyata si pimpinan ini, dia mencari ilmu yang ada di dada Syekh ini. Lama-lama pulang dianterin pulang cium tangan, minta maaf. Tapi kalau sama anak buahnya enggak, hitam putih, enggak ada cerita sama dia. Maka kalau baca ayat surat Al-Ghasyiyah, ya di ujung bacalah hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Bagaimana yang mudah? Langsung Allah yang periksa. Saya sering bercerita, ini di kitab ini juga ada. Di kitab ini juga ada. Seingat kami itu ada kisah. Jadi seseorang beribadah. Ada dua kisah. Yang pertama, beribadah sepanjang hidupnya 500 tahun. Yang kedua, tidak pernah taat kecuali terakhir sebelum meninggal tobat. Kira-kira yang masuk surga yang mana, Pak? Nah, yang tobat. Yang pertama nggak pernah maksiat loh, Pak. Ya? Dua-duanya masuk surga, tapi caranya beda. Yang pertama apa kata Allah? Wahai malaikat, katakan kepada dia, masuklah surgaku dengan rahmatku. Kayaknya dulu waktu di dunia suka demo. Ya, apa kata dia? Ya Rabb, ya Tuhan. Ini enaknya bertuhan. Bertuhan ke Allah, jadi boleh demo. Ya. Jadi ke Allah itu masih boleh, Allah itu boleh negosiasi. Apa kata si orang ini? Ya Rabb, amiltu khamsa mi'ah am. Aku beramal 500 tahun. Kenapa aku tidak masuk surga dengan amalku? Masih ingat kisah ini sering saya ulang-ulang, biar kita tahu kita masuk surga bukan karena amal zahir. Ya. Lalu Allah mengatakan, oke, malaikat hisab, yang tadi yang menghisab Allah, sekarang menghisab siapa? Malaikat. Malaikat hisab sini. Ambil satu matanya, timbang dengan semua amalnya. Mata kita dipakai berapa tahun? Seumur badan atau tidak? Mata dia dipakai 500 tahun, tapi apakah orang itu sujud 500 tahun? Apakah orang itu matanya ikut sujud 500 tahun? Oleh Allah digenapkan, oke, kamu sujud 500 tahun. Tapi kamu pasti pernah tidur. Ya? Enggak pernah maksiat matanya 500 tahun, jadi enggak pernah matanya jelalatan, enggak pernah ngeliat film porno, enggak pernah ngeliat aurat orang, enggak pernah dia. Ini orang betul-betul bening. Matanya enggak pernah maksiat. Dia memilih tinggal di tempat yang tersembunyi, khalwat.
Tapi apa kata Allah? Hisab matanya. Ternyata jaga mata dengan nikmat mata yang dia jaga itu tidak melebihi amal-amalnya itu, kecuali dia seperti ini goyang begini aja. Jadi amal 500 tahun, nikmat mata 500 tahun. Hampir setara. Kata Allah, malaikat ambil matanya satu lagi. Gimana kira-kira? Kalau diambil mata satu lagi gimana? Pernah kelilipan nggak Pak? Ibu? Pernah kelilipan? Ya. Kita ini nggak sadar bahwa nikmat mata kanan dan kiri itu beda. Betul? Ada yang mohon maaf kacamatanya kanannya berapa minusnya, kirinya beda. Betul? Saya itu sebenarnya harus pakai kacamata ke dokter Pak. Tapi ribet sekali bawa kemana-mana itu. Efeknya kalau baca lebih dari 1 jam langsung tegang. Nikmat sekali punya mata ya. Kalau pakai kacamata bisa 6 jam kita duduk, tahu-tahu udah 6 jam. Udah habis 2 gelas kopi. Nikmat mata luar biasa. Kalau zikir khafi, mata istirahat. Ya. Kalau zikir qalbu, mata kita istirahat. Sayyidina Utsman ditanya, engkau kan hafal Quran wahai Utsman. Apakah engkau membaca Quran dengan hafalanmu, dengan baca Quran dari mushaf lebih engkau sukai? Jawaban dia apa? Betul aku hafal dengan nikmat Allah. Tapi aku melibatkan mataku ikut taat, lebih aku sukai daripada hanya membaca dengan hafalanku. Jadi yang punya hafalan, jangan sok-sokan juga, matanya juga punya hak ya. Itu orang alim. Antum percaya atau tidak, saya waktu sampaikan ini, saya diprotes di salah satu sekolah non-aswaja. Apa kata dia? Ini Sayyidina Utsman ini khatam Quran bulan puasa, siang 4 khatam, malam 4 khatam. Gak percaya dia. Ya. Gak percaya dia. Saya sebutkan kisah Imam Syafi'i. Oke, ya Imam Syafi'i deh. Imam Syafi'i dari subuh sampai asar khatam 1 kali. Tapi Imam Syafi'i pernah melakukan lebih dari itu tapi nggak disebutkan kisahnya. Dan alhamdulillah saya jumpa ulama Cirebon, hafiz Quran, zuriat Syarif Hidayatullah, itu baca Quran dari maghrib sampai tengah malam sebelum isya dia khatam. Allah ya Rabb. Just setengah jam, ya derita lo. Gak usah tinggi-tinggi. Kita punya santri alhamdulillah, ada salik murid tarekah, ikut belajar zikir. Ikut belajar zikir. Setelah belajar zikir khafi dan sebelum zikir khafi, itu dia merasakan perbedaan hafalan. Tapi dia cerita kepada saya lupa dia melakukan itu sebelum belajar zikir atau tidak. Dia coba baca Quran dari ba'da subuh sampai sebelum maghrib. Khatam sebelum maghrib, apa yang terjadi Pak? Pingsan itu. Imam Syafi'i nggak bisa pingsan Bapak Ibu. Sayyidina Utsman nggak bisa pingsan. Kok bisa? Inilah yang disebut karamat hakikiyah. Jadi karamat itu ada 2. Karamat yang tidak hakiki, zahir, itu keramat-keramat terbang, nyembuhin penyakit, apalagi debus, itu keramat biasa itu. Tapi ada keramat yang hakiki. Keramat apa? Orang bisa istiqamah melakukan satu amalan dengan maksimal. Waktu, ya kayak tadi berapa Bu? 1 juz berapa? Setengah jam. Berarti kalau 30 juz berapa jam tuh? Oh bisa sehari berarti ya? Khatam 30 juz. Ya, temanku 1 juz itu 15 menit. Cara bacanya, ini yang mau saya ceritain ya. Ada orang membaca, Bapak Ibu ini kalau menghafal, cara menghafal Bapak Ibu beda dengan saya. Ya, saya kalau baca Yasin, dikira orang kecepatan, tapi saya ngira itu pelan. Baca kitab Shalawat Dalail, saya sudah khatam, dia masih
juz 2. Kata dia, kamu kecepatan. Kata saya kok terlalu pelan ini. Ternyata nanti Bapak Ibu belajar ada satu disiplin ilmu baru hari ini namanya neurologis. Jadi otak itu dia mempunyai jumping. Kalau hari ini orang bisa lakukan 1 halaman, besok dia bisa 3 loncat. Normalnya kan besok nambah setengah, ini enggak. Besok loncatannya bisa 3 kali lipat, bisa kali 5 kali lipat. Barulah saya faham kenapa Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, apa kata dia? Ma sami'tu syai'an fanasituhu. Aku tidak pernah dengar sesuatu lalu lupa. Enggak pernah, Pak. Kalau ini gimana? Tidaklah aku dengar sesuatu kecuali aku lupa langsung, ya. Betul enggak? Coba hadis tadi hafal enggak? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Bisa? Coba ulangin. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu hijabun wala tarjuman. Saya baru sekali baca, Pak, hari ini. Tapi 15 tahun lalu saya sudah hafal. Ini, jadi saya kalau ngajar itu sekalian takrir. Alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk menghafal dengan mudah. Sekali baca, 2 kali baca. Kenapa saya memilih banyak menghafalkan hadis? Karena kalau hafal hadis, keliru nggak dosa. Kalau ngafalin Quran, saya keliru, nggak boleh dibaca Quran, baca sholat. Khotoknya fahish, khotoknya bahaya. Ya, misalnya nih, hatta kalau baca Quran, makharij keliru, Bapak salah. Coba baca, ihdinas siratal, coba. Nah itu, baca shotnya, shot ala orang Indonesia. Ya, kalau di Jawa begitu yang benar. Tapi Bapak kalau setoran ke ulama yang punya matan Jazariyah, ya, ulama Mekah kah, Madinah kah, Aleppo kah, Suriah, itu dimasalahin sama dia. Jadi so gitu kan, kita begitu. Kita kalau baca so itu perutnya jadi berantakan, mulutnya jadi berantakan. Ya. Padahal kalau baca huruf apa saja, mulut itu nggak boleh berantakan, dia tetap harus stabil. Nggak boleh miring, nggak boleh maju mundur dia. Sederhana dia coba begini aja, ngembang ngempis. Nggak boleh monyong-monyong, nggak boleh miring-miring dia. Karena makharijul huruf itu mengembalikan titik-titik di wajah kita dan di dalam mulut kita kepada posisinya. Maka di dalamnya ada namanya titik-titik makharij. Yang dia sama dengan orang belajar zikir ada namanya titik-titik latifah. Jika nyentuh, jadi lidah itu kan nyebut Allah, coba Allah. Allah. Pasti baca ra. Enggak ada ra itu enggak sahih begitu tuh. Ya. Ha. Benar. Orang kalau benar baca ha-nya, lalu dia baca qul huwa, itu berlebihan ya. Hu-nya sedang, sehingga enggak berlebihan napasnya keluar. Dia akan mengalami kebahagiaan yang dia enggak sadar dari mana. Karena dia mengeluarkan satu napas-napas buruk. Jadi makharijul huruf itu juga ada rahasianya. Oleh karenanya belajar tajwid itu wajib. Tapi Allah berbicara dan kita nggak perlu makharijul huruf, ya, karena dia bukan makhluk, ya. Nah, kembali ke hadis ini. Kenapa, ya, dihisab oleh malaikat tadi kemudian menjadi lebih rumit karena malaikat menghisapnya apa adanya. Maka orang ini mengatakan, ya Rob, jangan lanjutkan hisapku. Kalau diambil telinga gimana? Kalau Allah bilang, ya udah ambil telinga satu lagi, ambil lisan, masuk neraka dia. Sebelum Allah mengatakan masukkan dia ke dalam neraka karena dia kurang bersyukur, tidak bersyukur itu amal hati atau amal badan? Amal hati, amal fuad. Dan fuad itu dihisap. Jangan dikira hati tidak dihisap. Hati dihisap Bapak Ibu. Mulai syukuri hidup hari ini. Ya, sudah bersyukur hari ini belum? Ya, jangan ngeluh-ngeluh, jangan ngomong ini. Bulan ini hidup lebih susah dari bulan kemarin. Tahun ini lebih susah dari tahun kemarin.
Ini negara lagi resesi, kayak ngerti aja resesi apaan. Itu kan ekonomi makro, hubungan kita kan ekonomi mikro. Kayak ngerti aja ya. Ya. Karena kita memikirkan yang bukan wilayah kita jadi gelisah. Seharusnya berita-berita itu, itu saya sukanya Orde Baru Pak. Orde Baru itu tidak semua berita ditebar. Berita yang bikin rusuh gak usah ditebar. Ini negara jiran kita Singapura, yang kita suka satu apa? Mereka berikan kebebasan berekonomi hidup, tapi jangan coba-coba sembarangan untuk urusan keamanan negara. Jangan coba-coba sembarangan demo atau bikin pengajian yang gak jelas. Disikat langsung bagi mereka untuk apa kebebasan kalau hidup memiskin. Itu kalau orang demo kan indeks sahamnya jatuh langsung. Mereka jaga-jaga itu. Kalau di kita kan saking kebablasannya demokrasi jadi demokrasi. Ya. Saham turun, ngeluh. Negara mau jaga, protes. Dianggap tidak apa? Tidak demokratis. Kan serba salah, Pak. Nah inilah kesalahan entah nikmat ini. Negeri kita ini, Pak. Tapi menurut saya ini kesalahan yang nikmat. Jadi demokrasi yang kita ambil ini salah. Tapi nikmat. Kok bisa nikmat, Pak? Kalau nggak ada demokrasi begini, tidak akan berkembang pengajian sedahsyat ini hari ini. Bapak lihat pengajian di mana-mana, maulid di mana-mana, tapi nggak aliran kita aswaja doang, non aswaja juga berkembang. Ya alhamdulillah. Ya, nggak perlu dengan kekerasan. Jadi berkah kebebasan berekspresi ini, pemerintah nggak perlu mengcounter ekstremis dengan cara yang ekstrim. Cukup banyak ini pengajian yang moderat, lebur-lebur sendiri itu. Ya, hadis ini ketika kita kemudian kembali kepada Allah, ternyata kepada yang lebih tinggi itu mudah menyelesaikan masalah. Benar nggak? Bapak Ibu kalau kamu masalah sama karyawan mana atau lagi jualan di mana, kita sih nanya, pimpinanmu mana? Nih aku mau temuin sini, iya kan? Karena kalau ngomong sama karyawan repot, betul nggak? Ya. Betul ya? Pernah konflik begitu nggak? Kita lagi ada urusan apa nih di suatu tempat, satu kantor, satu tempat belanja atau apa, repot namanya orang, tanya aja, manajermu mana? Pimpinanmu mana? Dia langsung ketakutan itu. Itu bisa Bapak praktekkan nanti Pak, di akhirat. Ya, kalau dihisap malaikat bilang, akunya maunya dihisap oleh Allah bukan sama kalian, itu bisa Pak. Tapi harus kuat dulu bergeningnya. Ya, nanti diuji sama malaikatnya. Antum lebih mengerti ma'rifatullah atau dia? Kalau kalah ma'rifatnya Allah yang malaikat yang uji. Malaikat itu flat sekali. Dan sangat memungkinkan sebagaimana kita baca sebelumnya di bagian ini, kata Imam Hulaimi, sebagian manusia ada yang lebih afdal darajat ilmunya daripada malaikat. Sebagaimana sebagian manusia juga ada yang lebih hina daripada hewan dan syaitan. Betul enggak? Ya, semoga kita diangkat oleh Allah dengan ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah berkata di sini, Rasulullah berkata di sini, fattaqun nar wala bisyikki tamrah. Supaya kita mudah hisab nanti, fattaqun nar, supaya engkau tidak dihisapnya kalah lalu dilempar kepada siksaan Allah neraka, maka bersedekahlah walau bisyikki tamrah. Walaupun dengan ya beberapa tamar. Kalau di Indonesia tamar makanan pokok atau bukan? Makanan pokok kita apa? Nasi apa duit? Makanan pokoknya apa Pak? Kalau kita hari ini kasih orang beras kasih duit, dia pilih mana? Karena orang melihat duit masih berharga. Nanti ada masanya duit nggak berharga. Orang punya, hari ini kan pada nabung emas, bisa makan emas gak? Nanti emas nggak bisa ditukar sama duit, satu pisang pun orang nggak mau. Mending kuningnya pisang daripada kuningnya emas nanti tuh. Ya, nanti akan ada masa begitu, pasien akan ngikutin nggak? Tapi akan terjadi. Akan terjadi masa paceklik itu. Di saat itu orang diuji akidahnya.
Apa pelajaran akidah kita di basic dulu? Allah yang mengenyangkan atau makanan yang mengenyangkan? Nanti praktek. Ya, ada masanya tuh nanti. Ketika perut gak bisa makan, gak ada yang masuk ke dalam ini. Dia percaya gak Allah yang mengenyangkan? Nanti akan terjadi masa itu. Oleh karenanya, para masyayikh kita mengijazahkan agar selalu wiridkan baca kulhu setiap mau tidur. Bahkan Nabi disebutkan di Nasa'i, hadis Nasa'i, membaca kulhu 3 kali setiap ada sholat. Mau ngamalin? Ba'da sholat baca kulhu berapa kali? Bukan kulhu, bukan. Sampai selesai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 3. Minimal berapa? 3. Tambahkan kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, tambahkan laqad ja'akum kalau waktunya luang, ya. Insyaallah. Bersedekahlah walaupun sedikit. Ya. Sudah bersedekah hari ini? Alhamdulillah. Ya. Saya mau tanya lagi. Itu sedekah dari rezeki Allah atau dari rezeki selain Allah? Jadi yang berhak dapat reward kita apa Allah? Yang berhak dapat reward, pahala kita apa Allah? Mana yang berhak dapat pahala? Bingung ya? Pertanyaannya diganti, pantaskah kita mengharapkan pahala dari pemberiannya? Enggak pantas. Jadi kalau sedekah aja ya. Ya. Katakan gini, ya Allah, kekasihmu Rasulullah mengatakan, pasanglah perisai antara dirimu dan neraka dengan sedekah. Maka ya Allah, aku karena patuh kepada kekasihmu, aku bersedekah. Gitu. Bukan karena takut nerakanya, enggak. Tapi karena pesan Rasulullah. Apa bedanya? Kalau karena pesan Rasulullah mahabbah cinta, otomatis nerakanya padam. Kenapa? Jika yang berkalam Al-Habib Al-Mustafa, kekasih. Kalau kita ikuti kekasihnya Allah, Allah marah pemurka. Kapan Allah murka? Sehingga ujungnya neraka, kalau kita nggak ikutin kekasihnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Imam Al-Baihaqi mengatakan, hadis ini menunjukkan, juga ada di Sahih Bukhari, annahu yuhasibul mukallafina binafsih. Allah juga menghisap orang-orang yang dibebani syariat sendiri langsung. Yukhatibuhum ma'an, dan juga mengajak mereka bicara. Maka siapa yang kenal Allah sedari di dunia, sudah sering berdialog secara rohani dengan Allah di dunia lewat sholatnya, lewat zikirnya, lewat sholawatnya, nanti di sana nggak canggung. Dapatkah kita berdialog dengan Allah hari ini? Bisa. Maka bangun malam hari. Apa kata Allah malam hari? Allah tuh sering ngajak malam hari ngobrol. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun sepertiga malam terakhir. Apa kata Allah? Hal min da'in fa'ujibalah. Adakah kamu yang bermanja-manja kepadaku, meminta sesuatu, ada kebutuhan, aku akan penuhi kebutuhannya. Tapi kan kita sombong, kita tidur. Giliran main handphone bisa setengah jam. Duduk sebentar saja setelah tarawih, setelah witir, setelah isya, setelah apapun, kayaknya sulit sekali. Kayaknya nonton Netflix lebih penting, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Betapa cemburunya Allah hari ini, ya. Kayaknya kalau begitu bukan Allah yang hisap kita, mungkin malaikat kayaknya ya. Kata Allah, kamu aja, kalian aja yang hisap. Waqad qila, kita loncat ya. Waqad qila annahu ya'mur malaikatahu bi muhasabatil khalqi bi amri. Juga ada riwayat yang menyebutkan malaikat yang menghisapnya, tapi dengan perintah Allah. Waqad qila annahu yatawalla hisabal mu'minin. Ya, tapi di sini jika mukmin Allah yang menghisap, jika kafir malaikat hisap. Tapi ini kurang pas. Yang tepat apa? Mukmin dan kafir malaikat yang hisap, tapi walinya, kekasihnya Allah yang menghisap. Maka kisah yang kedua, apa itu? Ada orang jadi wali Allah cukup dengan tobat. Ternyata tobat itu amal qalbu, lebih cepat mengangkat derajat seseorang
dari hamba biasa jadi kekasih Allah. Ya. Kenapa? Orang tobat itu mengaku dia berdosa. Tapi orang taat belum tentu dia mengaku dirinya pendosa. Sulit sekali orang taat itu mengaku pendosa. Ya. Disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi dan juga Baihaqi, ada seseorang lembaran amalnya di print disebut sijil, sepanjang pandang pandang jauh ya, dilihat terus di print. Itu semua daftar dari awal dia dewasa balik sampai dia sebelum meninggal. Semuanya maksiat. Kalau umurnya orang dulu kan tua-tua, 100 tahun, itu 85 tahun dia maksiat. Dia mau tidur aja maksiat dulu, bangun tidur langsung maksiat. Sampai tidur lagi. Itu orang kebalikan yang tadi yang 500 tahun. Tapi sebelum dia kemudian meninggal, ternyata di dalam maksiatnya dia bertanya, "Ya Allah, bukan ini yang aku cari. Aku mencari kebahagiaan bersamamu." Maka dia tobat. Riwayat yang lebih sahih, orang itu apa kerjaannya, Pak? Orang ini algojo, pembunuh ratusan orang. Dan yang 100 terakhir yang dibunuh, itu seorang ulama. Itu kisah lengkapnya. Ini kan riwayatnya berbeda-beda. Cuma ada ulama yang menjamak, menggabung. Orang ini dosanya membunuh. Kalau di mazhab Ibnu Abbas, sekali membunuh selama-lamanya Allah murka. Kalaupun tobat tetap dihisab. Walhasil, orang ini kemudian meninggal. Setelah apa? Jumpa seorang wali Allah di perkampungan lain, tapi sebenarnya belum jumpa-jumpa amat. Baru jumpa sekali, kata si kiai, hendaklah engkau pergi ke kampung sebelah. Masih ingat kisahnya? Nah, coba perhatikan. Dia baru patuh meninggalkan keburukan dirinya. Nah, ini perhatikan kalimatnya enggak seperti yang dibayangkan orang hari ini. Dia meninggalkan kampungnya bukan karena dia takut dipengaruhi oleh orang kampungnya. Kebanyakan orang hari ini hijrah, dia takut dirusak oleh komunitas lamanya. Dia menuduh kejahatan dirinya, perilaku dosanya, asbab orang lain jahat, maka dia ikut jahat. Ini hijrah syaitaniah. Ini orang mughtarin, ini orang tertipu. Dia soleh tapi tertipu. Yang tepat gimana? Sang imam yang kedua mengatakan, siapa yang melarang kamu bertobat? Kalau yang pertama, dibunuh karena melarang dia bertobat. Tapi tinggalkan kampungmu. Ada kalimat yang tidak dijelaskan di situ. Karena engkau meyakini dirimu adalah asbab keburukan orang lain. Dengan meninggalkan orang lain, mengurangi kemaksiatan, mengurangi keburukan yang kau tebarkan ke orang. Jadi dia menjauhi kampungnya supaya tidak menebar kejahatan. Jadi dia tidak hijrah karena menjauhi orang jahat. Tapi dia hijrah karena menganggap dirinya yang jahat. Maka ketika dia berpindah, kejahatan di sana akan berkurang. Sudah begitu belum hijrahnya? Ya, saya sedih ketika ada artis, musisi, ya, jelek-jelekin masa lalunya, ya, lalu kemudian menganggap aku nggak mau balik ke sana, nanti aku jahat, ya, jangan dengerin musik nanti dibersamain jin. Kok hijrah jadi khurafat otaknya? Urusan apa jin sama musik? Ya, musik mah musik aja, jin mah jin aja. Anda sudah berbohong atas nama jin. Itu kalau jin bisa berzahir Pak, dia marah sama kita itu, ya. Kuntilanak suka musik Pak. Gundro suka musik, nggak laku musik kita sama dia. Oke, jangan berbicara urusan gaib di luar kemampuan kita. Ada kawan kita baru hijrah, terus ngeliat ada apa? Orang bakar menyan. Terus bilang, oh ini makanan jin. Itu kalau jin bisa demo ente dia gampar ente itu ya. Mana ada orang bisa kenyang sama asap. Ente kira jin itu apa sih? Jin itu bertubuh berfisik tapi tercipta dari api. Dari unsur api bukan apinya. Dari anasir api bukan apinya.
Kita ini dari anasir tanah, bukan dari tanahnya. Bisa bedain? Coba kalau Bapak ini dari tanah, langsung aja makan tanah, no. Enggak, kita bukan langsung dari tanah, yang dari tanah langsung Sayyidina Adam. Kalau mbahnya jin, iya langsung dari api. Kalau jin-jin yang sekarang, keturunannya sama juga dari kita, ya. Dan mereka nggak makan itu, ya. Kebohongan itu, ya. Mereka makan kayak kita, Pak. Makan daging, cuma daging yang berbeda dengan yang kita lihat. Seorang muslim jin muslim, kalau dia makan daging, itu bekas kita, tulang-tulang yang sudah disembelih dagingnya dengan bismillah, itu dia bisa lihat itu halal. Tanpa ada logo sertifikat halal, wayang, itu nggak perlu dia itu. Dia langsung tahu, mencium, nih gimana. Oleh karena itu, makruh memang, kalau ada tulang nih, terus kita ambil semua isinya. Ya, maka guru saya ada yang memakruhkan makan sumsum tulang, Pak. Pada enak ya. Wallahu a'lam bishawab. Isyanya jam berapa? Oke, sedikit lagi ya. Walhasil orang ini diterima walaupun cuma tobat. Ada kisah yang kedua, orang yang bermaksiat sepanjang hayatnya, itu cuma dicek, malaikat tidak bisa menghisap isi kolbu. Allah katakan, akhrij kolbahu, keluarkan kolbunya, lalu kolbunya ditimbang dengan semua maksiatnya. Tahu nggak Pak, isi kolbunya apa? Ternyata dia pernah jumpa seorang rahib, mentalkinkan kepadanya zikir la ilaha illallah, dan itu masuk ke dalam kolbunya, ditimbang dengan semua maksiat sepanjang umurnya, lebih berat. Sayyidina Umar takut sama hadis ini, khawatir nanti orang sembarangan, yaudah gue belajar talqin zikir terus maksiat lagi, nggak begitu, ya, nggak begitu juga. Orang habis ditalkin terus maksiat, batal talqinnya, ulang lagi talqinnya. Maksiat besar ya, kalau bukan maksiat kecil. Maksiat kecil diulang-ulang besar juga jadinya. Jadi kapan nih teman-teman yang belajar zikir, ada namanya talqin zikir, bukan hanya untuk orang mati. Orang hidup lebih utama ditalqin daripada orang mati. Jika pernah belajar zikir kepada siapapun, lalu melanggar adab ketaatan, perbaharui talqinnya dengan guru tersebut. Ya, supaya nurnya tambah kuat lagi. Nah, itu nanti yang akan dihisap. Jadi kajian malam ini yang saya ajak, kalau kita ditimbang dengan amal zahir kayaknya nggak ada yang kuat ya. Kayaknya semuanya sholat maghribnya belum tentu khusyuk, sholat isya'nya juga mungkin belum tentu khusyuk. Saya hanya mengimbau, cari ahli-ahli kolbu, yang di kolbunya ada nama Allah yang berat itu, wala dzikrullahi akbar, sungguh sebutan nama Allah sangat besar. Kita ambil ilmu dia, supaya kolbu kita juga lebih berat daripada langit dan bumi. Sayyidina Musa mengatakan, ya Rabb, berilah aku zikir khusus. Kata Allah, itu kul la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, ini mah orang awam juga tahu. Orang awam tahu, tapi tidak tahu rahasianya. Maka Allah berkalam, wahai Musa, jika ditimbang la ilaha illallah yang dibaca dengan kolbu, dengan seluruh langit dan bumi, lebih berat la ilaha illallah. Jadi jangan main-main dengan ilmu zikir la ilaha illallah. Di hadis yang lain, hadis Imam Baihaqi disebut zikir Allah, Allah, Allah. Berdasarkan dua itu, biar nanti kita jika dihisap oleh Allah dan dihisapnya selamat, carilah perhatian dia, sebut nama dia di kolbu sedari di dunia, latih-latih itu, cari komunitasnya, cari jamaahnya, hiduplah dengan nama itu, dengan lafaz itu, meninggal dengan membacanya. Insya Allah. Kami silakan jamaah yang ingin bertanya satu pertanyaan sebelum kita sampaikan pertanyaan dari media sosial Jamaah Sunda Kelapa. Ada? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa betul tadi Pak Ustadz ngendikan dahar tulang sumsum itu makruh?
Enggak, itu pendapat sebagian guru, bukan pendapat saya. Saya doyan sumsum, Bu. Ya. Jadi Iya. saya baru dengar hari ini setua ini saya baru Makanannya jin itu adalah tulang-tulang yang ibu makan. Makanya dimakruhkan makannya terlalu sampai hancur. Ya. Ya. Dan kalau ibu nggak dapat zaman itu ya, orang dulu kadang-kadang kalau mau istinja pakai apa aja yang keras, kadang-kadang pakai tulang, dan Nabi larang itu. Kenapa? Karena jin melihatnya, ini kalam Nabi, itu seperti ada dagingnya. Gitu. Fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Begitu hadisnya, karena tulang-tulang itu adalah makanan saudaramu dengan jin. Jadi ibu sebenarnya bukan pertama kali dengar, ibu sudah tahu hadis ini lama, cuma pengertiannya yang tidak tahu. Oh iya, insya Ya, Allah, ya, baru ada tahu, hadisnya, ya. ya, fala tastanju bil izam, jangan beristinja dengan tulang, fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin, karena itu makanan saudara kamu dari kalangan jin. Pasti udah pernah dengar hadis itu. Ya, udah pernah Nah, dengar, ya. sumsum tulang itu bagian dari tulang bukan? Ya. Tapi ngelesnya guru kita yang satu lagi enggak, itu kan luarnya tulang, kelihatannya ada dagingnya, dalamnya tulang emang enggak. Begitulah ulama itu pinter berbahsul masail. Saya ngikut yang ulama kedua. Ya, karena makasih Pak Ustadz. ya, begitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. ada hal yang kita sudah tahu lama dalilnya, tapi kita tidak paham lama istidlalnya. Apa istidlal? Cara memahami dalil itu. Nah, itulah kelebihan ulama, itu dia bisa memahami hal yang kita nggak pahami. Ya, cukup? Satu lagi Buya saya bacakan. Assalamualaikum Buya, belakangan ini banyak sekali kasus bunuh diri, naudzubillah, dan kasus pembunuhan. Seperti yang tadi Buya singgung sedikit, bagaimana kita menyikapinya untuk melindungi keluarga kita dari hal tersebut? Ini jawaban fikih apa jawaban ilmu versi Nabi Adam nih? Waktu Sayyidina Adam diangkat jadi khalifah dan Allah berkhabar di langit, di surga, apa jawaban malaikat? Ya Rabb, ya, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini bukan memaklumi apa yang terjadi ya, tapi sikap kita biar nggak kaget-kaget amat kalau itu terjadi. Ya Rabb, apakah engkau mengangkat khalifah di bumi, orang yang merusak eksploitasi alam dan menumpahkan darah, membunuh, baik membunuh sesamanya atau membunuh antar dia dan hewan. Terjadi nggak? Maka dari dulu anak Sayyidina Adam, anak Nabi itu membunuh saudaranya sendiri, Qabil dan Habil. Betul? Maka setiap ada orang membunuh hari ini, kata Nabi, itu dosanya akan dilipat gandakan kepada karena asbab dia berbuat hal yang nista itu, membunuh orang, maka ditiru oleh orang setelahnya, lalu yang setelahnya ditiru. Akibat dia memberi contoh itu, dia berdosa berkali lipat. Ini bukan dosa warisan. Bukan, dalam Islam tidak ada konsep dosa warisan. Sehingga tidak perlu ditebus dengan nisan dan pelang, tidak perlu. Ya, itu agama sebelah, kita nggak ada urusan. Beda teologi. Lakum dinukum waliya-din, itu urusan kamu, kami nggak percaya itu. Ya. Jadi pembunuhan, membunuh dan merusak itu emang sisi gelap manusia. Jadi ternyata malaikat ini dia berbicara itu berdasarkan fakta, oleh karenanya ada beberapa kiai menyampaikan apa? Dan di kitab juga ada Adam sebelum Adam. Pernah dengar? Dari mana malaikat tahu? Apakah malaikat sedang nuduh Nabi Adam? Kan enggak. Maka disebutkan di beberapa riwayat, tapi hadisnya semuanya dhaif. Namun secara ilmu arkeologis hari ini, Nabi Adam itu kan cuma 6.000 sekian tahun. Belum nyampe 7.000 dari kita, mundur. Oke, nyambung? Goa yang ada di Makassar, yang ada lukisannya, umurnya 50.000 tahun. Bayangkan. Di kampung saya di Padang,
itu ada kuburan raja-raja tua namanya Mae. Itu paling muda 2000 tahun sebelum Masehi, paling tua 7000 tahun. Gimana Pak? Batu bara fosil-fosil di Kalimantan itu di atas 10 juta tahun. 12 juta. Itu orang gabung rumah Pak, kalau bikin pondasi kan gali tuh. Ketemu batu bara yang sekarang lagi anjlok. Ya. Kalau kita kan nggak mikirin banget ya kalau nggak ada urusan sama itu. Ya. Kalau mereka tuh mikirin Pak. Kita membaca itu apa? Berarti sudah ada kehidupan sebelum Nabi Adam. Sebelum itu disebutkan dalam Tarikh Tabari, Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir. Ini imam Ahlus Sunnah semua ahli hadis. Sebelum manusia jadi khalifah, itu yang jadi khalifah di bumi itu jin. Tapi mereka tengkar tiap hari. Ya sikut dimanya nggak separah kita, lebih parah dari kita kira-kira gitu. Di antara jin itu perang tiap hari, bunuh-bunuhan tiap hari, tersulut tiap hari. Manusia juga ada yang begitu tapi nggak separah jin. Karena malaikat sudah menyaksikan itu, maka mereka bernegosiasi kepada Tuhan. Ya Rabb, kok nggak kami aja jadi khalifah gitu? Kok orang yang ikut merusak sebagaimana jin, walaupun gak separah jin, membunuh sebagaimana jin, begitu jawabannya. Jadi kalau ada film Avatar, kaum api perang dengan kaum, itu kan bahasa imajinatif. Tapi itu terjadi, secara bab interpretasi oke, tapi di kitab datanya lebih lengkap. Dan ini kita gak perlu baca kitab aneh-aneh Pak, gak usah baca dengerin YouTube aneh-aneh. Itu ada di kitab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini bukan bab akidah, dia bab ontologi, asal muasal. Lalu kaitannya gimana? Jangan terlalu kaget. Membunuh, eksploitasi alam memang sudah terjadi lama. Lalu untuk apa beragama? Agama untuk menahan itu. Menahan itu supaya tidak terjadi. Di dalam agama manapun, membunuh itu diperbolehkan pada waktunya. Kapan itu? Kita nyebutnya jihad. Betul nggak? Sekarang nih, boleh nggak bunuh non muslim? Nggak boleh. Bapak kena hukum, kata Nabi, la yadkhul jannah man qatala mu'ahadan. Tidak masuk surga, lam yasun, nggak mencium bau surga bahkan. Orang yang bunuh non muslim yang dalam perjanjian damai. Perjanjian damai kita kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu perjanjian, bukan sesembahan selain Allah. Tangga kita non muslim besok bunuh aja deh gitu ya. Begitu? Enggak, ente salah baca Quran tuh. Qurannya enggak salah. Ente salah baca. Bom bunuh diri sah untuk jihad. Ya salam. Di dalam Islam, tadi kan pertanyaan bunuh diri ya. Bunuh diri apapun bentuknya haram. Oleh karena itu ulama kita ijma. Enggak ada yang enggak ijma kecuali syaz, ulama yang aneh. Ulama yang gak mu'tabar dalam bab itu, bahwa bom bunuh diri itu tetap terlarang dalam Islam dan itu dianggap kekeliruan satu kelompok pergerakan. Jangan karena kita udah senang sama kelompok itu kemudian kita benarkan. Ya, kembali ke ulama, jangan kembali kepada orang pergerakan karena mereka belum tentu ulama. Ya, barangkali itu Bapak Ibu, semoga agama yang kita anut ini membimbing kita untuk menjaga hayat dan hanya boleh membunuh di saat jihad, dan sekarang jihadnya masih jihad nafs, bunuhlah keburukan dalam diri, ya lawan itu sebelum kita ketemu musuh fisik. Insyaallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa nas'aluka ya Rabbana ya hasibna hisab yasira, ya Allah yang maha menghisab, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidil mursalin.